tujuan kita mempelajari ini supaya kita selalu berbuat baik. Apa nama lain alat tercela? Silakan dibuka PPT-nya. Sudah Umi kirim dan itu sudah Umi ringkas poin-poin intinya saja. Oke. Akhlak tercela disebut apa tadi? Mazmumah. Nah ini ya. Nah akhlak tercela yang dibahas di minggu kemarin kan membahas mengenai beberapa akhlak terpuji ya. Nah kalau sekarang kita membahas akhlak tercela khususnya di bagian riya dan nifaq. Ada yang tahu apa itu riya atau nifaq? Riya tuh ini Bu, apa tuh? Pamer. Nah, kalau nifaq sodaqah bukan. Nifaq ini kan akhlak tercela. Nifaq itu adalah kemunafikan. Lain di sini, lain di sana. Baik. Riya ini secara bahasa berarti memamerkan atau berbuat baik, ingin dipuji oleh orang banyak. Nah ada kirim Umi di pada halaman ketiga itu ada foto ya, ada gambar di mana seseorang sedang sholat, sedang melaksanakan sholat, live TikTok. Nah itu ada kan? Ini Bu video call sama pacarnya Bu, jadi jamaah. Jamaah sama pacar. Oh ada juga itu konten sekarang. Ada Bu ya. Oh. Ada Bu. Gimana itu ya Bu? Nah itu tidak boleh, itu yang dinamakan riya. Iya. Nah pada halaman kedua itu kan membahas mengenai riya dan nifaq. Nah riya itu seseorang beramal baik dengan niat agar terlihat keren gitu, agar terlihat dia itu baik atau ingin dipuji manusia, tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan nifaq ini menyembunyikan kekafiran, menyatakan keimanan tapi dalam hatinya itu munafik atau tidak beriman gitu. Nah, ditegaskan juga dalam Al-Qur'an pada halaman ketiga, coba anak-anak lihat. Nah, itu di Al-Qur'an surah An-Nisa di mana dijelaskan, dan apabila mereka kaum munafik berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri itu dengan malas dan hanya ingin mendapat pujian dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ada juga ditegaskan hadis yang menegaskan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa saja coba? Apabila berkata selalu berbohong. Apabila berjanji Ia ingkari, ya berdusta. Jika dipercaya ia berkhianat. Nah, itu ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Pada halaman keempat itu adalah macam-macam riya dan nifaq. Riya itu yang pertama ada riya ibadah ya. Riya dalam ibadah. Riya dalam ibadah. Nah, ada yang tahu nggak apa riya dalam ibadah itu? Kalau contohnya ya Bu, Contohnya bisa dia memberi zakat sedekah
itu bukan karena Allah, Bu. Tapi karena ingin dilihat dia ada uang, kemudian dipuji kalau dia itu dermawan. Betul sekali, Indah. Itu ya, seperti itu ya. Nah, ria dalam beribadah itu seperti yang gambar Ibu kirim tadi. Jika dia mengerjakan sholat, dia memamerkan. Jika dia bersedekah, zakat, itu harus dilihat oleh manusia secara terang-terangan, seperti itu ya. Yang kedua itu ria dalam lisan. Ria dalam lisan ini berbicara dusta demi pujian. Nah, ini kamu ini rela ngicu, saya bilang. Rela ngicu biar dapat pujian. Contohnya, Bu? Oke, pertanyaan Indah tadi kan ria dalam lisan itu gimana contohnya? Nah, misalnya Indah bersedekah. Misalnya sedekah beras ya, atau uang gitu. Nah, padahal Indah ini sedekahnya misalnya cuma 2.000. Indah bilang ke teman-temannya itu 10.000. Nah, itu yang dinamakan ria dalam lisan, dan itu berkata dusta agar dipuji oleh orang banyak. Nah, hanya meminta pujian dari orang-orang banyak, tidak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun ria dalam sosial, dalam kemasyarakatan, seperti itu. Nah, nifak ini seperti munafik. Nah, selalu berkata bohong. Nah, nifak itu terbagi menjadi dua. Kalau ria tadi ada 3, nifak itu ada 2. Yang pertama itu nifak i'tikad, yaitu nifak yang dalam keyakinan. Munafik dalam keyakinan. Apa tadi yang Umi jelaskan? Nifak apa? Ya. Ini nifak ini dalam keimanan. Nah, seperti yang beri contoh tadi, hanya mengharapkan pujian saja dalam sholat. Nah, di dalam hatinya itu tidak beriman, tapi di luar dibungkusnya ya, dia berpura-pura beriman. Dia mengatakan bahwa saya ini beriman, saya mengerjakan sholat, bahkan sholat wajib saya kerjakan tiap malam gitu. Padahal dalam hatinya tidak. Itu adalah termasuk nifak i'tikad. Nah, nifak yang kedua itu nifak amali. Nifak amali ini adalah dalam perbuatan. Nifak amali itu dalam perbuatan. Nah, dalam perbuatan, ada 3 yang Umi jelaskan tadi. Apabila berkata selalu berbohong, apabila berjanji dia selalu mengingkari, apabila dipercaya mengkhianati. Nah, ini nifak amali. Nah, selanjutnya pada halaman ke-5, solusi agar kita terjauhkan dari hal-hal yang tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu solusinya menjaga kemurnian niat dan keikhlasan. Yang kedua, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Yang ketiga itu menjadi pribadi yang jujur, lebih baik, amanah ya, dan bertanggung jawab, terhindar dari dosa besar. Ini termasuk dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan syirik, ini masih termasuk syirik kecil.
Nah, jadi kita akan terpengaruhi oleh teman-teman kita yang memang memiliki akhlak terpuji. Nah, untuk yang terakhir itu menjaga amanah, berkata jujur dan menepati janji, itu yang nifak yang dijelaskan tadi. Nah, anak-anak Umi sekalian, dari pembelajaran kita dari pembelajaran kita yang tadi, nah Umi ada latihan soal nih, dimana Umi akan mengirimkan ke grup. Nah, silakan anak-anak buka quizisnya. Nah, Umi berbasis ICT Quizis ya. Nah, di situ ada 10 soal dari yang dijelaskan Umi tadi dari awal sampai akhir, itu ada semua di situ ya jawabannya. Tinggal anak-anak pilih A, B, C, D-nya. Ada 4 jawaban. Nah, silakan pilih salah satunya. Nah, nanti akan keluar nilainya dan Umi akan melihat dari sini peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Peringkat 4 juga ya. Nah, silakan sudah Umi kirim ya. Nah, di grup kelas 12 IPA. Di grup kelas Number 2. My name Victoria Sham. Kok nggak ada? tulis namanya dulu, tulis nama. Kalau Umi bilang mulai, baru mulai ya. Kita tunggu teman-temannya yang lain. Nah, ayo sudah semua? Sudah. 1, 2, 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Star game. Let's go. Come on, apa yang dimaksud dengan ria dalam Islam? Apa ya? Apa ya? Menampakkan menyembunyikan makin sama. Iya, sama jawabannya. Dampak negatif ria. Ya, karena juga dari zat nifak menjadi masyarakat. Sebenarnya ria dalam ibadah. Ulang lagi. Udah, Bu. Don, selesai, Bos. Ya. Sudah Ibu lihat ya. Nah, yang juara satunya ini Halimah. Halimah benar 10. Yang keduanya itu Indah benar 9 karena waktunya juga lebih sedikit dari Fitria Dwi. Fitria Dwi juara 3 dan Laita juara 4 ya, benar 7 Laita. Nah, baik, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari alat tercela ya, dan nifak ini dari anak-anak sekalian. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik, kesimpulannya pembelajaran kita hari ini, akhlak tercela, ria dan nifak ini adalah akhlak yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Seperti ria itu memamerkan sesuatu, memamerkan perbuatan baiknya agar dipuji oleh orang, dan nifak ini menyembunyikan kekafirannya, dan apabila berkata itu berdusta atau berbohong, lain di mulut lain di hati, seperti itu. Nah, saran dari Ibu, jangan pernah kita mendekati akhlak tercela, baik ria ataupun nifak. Bukan berarti yang tidak Ibu jelaskan
kalian melakukan gitu ya. Semua alat tercela kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu selaku guru pendidikan agama Islam, apabila ada kesalahan ya atau kekeliruan, ibu mohon maaf pada Allah, ibu mohon ampun, ibu akhiri wabillahi